Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaifuddin Ubaidillah, mahasiswa program studi pengembangan masyarakat Islam kelas C1. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu uji yang biasa dilakukan dalam penelitian kuantitatif, yaitu uji validitas. Langsung saja ke pembahasan yang akan kita bahas kali ini adalah definisi dan tujuan uji validitas dilakukan. Yang kedua yaitu jenis-jenis uji validitas. Yang ketiga kriteria pengujian validitas. Dan yang terakhir yaitu langkah-langkah melakukan uji validitas. Masuk ke pembahasan yang pertama yaitu definisi dan tujuan. Uji validitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui serta menguji ketepatan dan ketetapan suatu alat ukur untuk dipergunakan sebagai pengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Ini pengertian menurut Rosita et al. Tahun 2021. Yang kedua yaitu uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Ghazali 2009 menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. Jadi, uji validitas secara simpelnya yaitu uji yang digunakan untuk menentukan valid atau tidaknya keabsahan dari eh, suatu penelitian tersebut. Lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu jenis-jenis. Di sini uji validitas memiliki tiga jenis, yaitu validitas isi, content validity, yang kedua validitas konstruk, dan yang ketiga validitas kriteria. Penjelasannya, validitas isi melibatkan evaluasi apakah instrumen penelitian mencakup semua aspek yang relevan dari variabel yang diteliti. Validitas isi melibatkan pengumpulan umpan balik dari panel ahli untuk memastikan item-item dalam instrumen relevan dan mencerminkan konsep yang akan diukur. Jenis yang kedua yaitu validitas konstruk adalah kemampuan suatu instrumen untuk mengukur konsep atau variabel teoritis yang dimaksud. Uji validitas konstruk melibatkan perbandingan instrumen dengan instrumen sejenis yang telah teruji validitasnya sebelumnya. Dalam mengukur validitas konstruk, analisis faktor digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara item dalam instrumen dengan konstruk yang ingin diukur. Yang terakhir yaitu validitas kriteria, yaitu mengevaluasi seberapa baik alat ukur mengukur variabel dengan membandingkannya dengan standar ada yang telah ada. Variabel ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu validitas kriteria konkuren dan validitas kriteria prediktif. Selanjutnya yaitu kriteria dalam uji validitas, yaitu kriteria pengujiannya itu HO diterima apabila R hitung lebih dari R tabel. Yang kedua yaitu HO2 ditolak apabila R hitung, R hitung kurang dari R tabel. Yang kedua yaitu cara dalam menentukan besar nilai R tabel. R tabel dapat kita dapatkan yaitu dengan rumus DF, yaitu sama dalam kurung N jumlah sampel yang ada minus 2. Tingkat signifikansi uji dua arah. Misal DF 13 berarti jumlah sampel 13 dikurang 2 yaitu sama dengan 11. Untuk mendapatkan nilai R tabel kita harus melihat di R tabel. Namun mohon maaf saya lupa R tabel tidak saya masukkan dalam
penjelasan kali ini. Yang ketiga yaitu taraf signifikansi, itu ada tiga jenis. Yang pertama itu 1%, yang kedua nol, yang pertama itu 0,01%, yang kedua yaitu 0,05%, yang ketiga yaitu 0,10%. Masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu langkah-langkah dalam melakukan uji validitas. Yang pertama yaitu di sini kita akan menggunakan aplikasi SPSS. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah mengatur format yang ada di variabel view dengan contoh sebagai berikut, bisa dilihat di layar. Yang kedua yaitu kita input data hasil penelitian tentunya, kita masukkan ke data view dengan contoh seperti di layar. Yang ketiga, langkah ketiga yaitu kita lanjut ke untuk mencari nilai R statistik atau R hitung. Caranya yaitu kita klik analyze, correlate, dan Bivaret. Setelah itu, maka akan muncul hasil dari uji validitas. Perhatikan pada kolom correlation, nilai yang akan kita uji adalah nilai pada kolom paling bawah bagian X1 total, yaitu Pearson correlation dapat dilihat di pojok kiri, pojok kanan. Itu contoh yang kualitas itu 0,741, desain 0,781, nama merek 0,716 yang ada tanda bintang 2 di atas itu. Itu yang akan kita uji, dan itu merupakan hasil uji dari validitas yang akan kita compare dengan R-tabel. Ini daftar referensi yang saya gunakan sebagai penguat dalam penjelasan pembahasan uji validitas kali ini. Dan terima kasih. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada kekurangan atau kesalahan pengucapan atau kurangnya materi dari saya, kurangnya pemahaman dari saya. Saya mohon maaf. Di sini kita sama-sama belajar. Saya tutup. Terima kasih telah mendengarkan pembahasan yang cukup singkat dari saya. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.